Seterusnya Skopiai itu pelayan-pelayan di Tadawiano ICK Parokisikuati, wanita Parokisikuati. Indemun Nusmubang mengambil tempat. Itu mau pelayan musik, Indemun mengambil tempat. Seterusnya Indemun pemimpin 1 sambil membawa Alkitab. Dan seterusnya pemimpin 2 pembawa lilin. Shalom, syukur puji Tuhan karena sekali lagi pada tahun ini kita dapat berkumpul bersama-sama bagi menyambut Hari Doa Sedunia. Mari semua jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian, marilah rayakan. Tuhan yang Maha Pengasih, berjalanlah bersama kami ketika kami menjelajah melalui tanah di mana Engkau pernah tinggal dan mengajar. Bukalah mata kami untuk melihat penderitaan penduduk tanah ini sekarang. Karuniakanlah kepada kami kekuatan dan keberanian untuk bertindak dan berdoa bersama mereka yang menderita di seluruh dunia. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Tolonglah kami untuk sentiasa mengingati nilai-nilai yang perlu untuk iman kami, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih. Kami mengakui akan kelemahan dan kegagalan kami untuk menerima orang lain tanpa menghakimi mereka. Kami berusaha untuk merendahkan diri dan bersabar ketika kami menghadapi cabaran dalam diri kami sendiri, keluarga, komuniti, masyarakat, dan gereja kami. Dengan kelemahan dan kasih kami akan dapat mengatasi kesusahan kami. Kami akan tetap kuat di dalam iman kami, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Amin. Eleanor. Dia adalah salah seorang generasi lama yang seperti batang pokok zaitun telah menyaksikan peperangan dan kekerasan sejak bertahun-tahun lamanya.
Dia adalah seorang Kristen Palestina, anggota gereja Ortodoks Yunani di Tanah Suci Yerusalem. Dia berasal dari keluarga yang telah hidup sejak zaman berzaman di Yerusalem. Pada awal abad ke-19, datuk moyangnya mendirikan gereja Ortodoks St. George yang membolehkan umat Kristen yang tinggal di luar tembok kota mempunyai tempat beribadah. Gereja itu kekal wujud sehingga bencana atau nakba pada tahun Lagi saya membesar, ibu bapak saya semoga terkenal akan jiran-jiran. Di mana di dalam petikan ini mengandungi dorongan nasihat Rasul Paulus kepada para jemaat di Efesus, tetapi ini juga menjadi dorongan dan nasihat kepada kami semua, umatmu yang percaya pada masa ini, terlebih secara istimewa kepada para wanita yang sudah hadir di dalam program ini. Kami undang kuasa Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami, supaya pelajaran ini menjadi suatu dorongan. Kalau terjadi perselisihan atau krisis sebagai adik beradik, adakah pengalaman kita di mana ibu bapak kita berkata, nak, ayo yang melak, sebab sumabar nopo, anak nasihat kita anak, sumabar pun nopo, saling bersabarlah kamu. Adakah ibu teman-teman kalau kita kadang-kadang tak apa? Ada orang dia aduh dia bilang, sumabar kau no. Saling bersabarlah kamu satu dengan yang lain. Sumabar kau no. Atau kita turun sedikit dalam konteks persekutuan wanita, para isi kuat misalnya adik pengurusi, bah bisa sama kau omnya nasihat dari seseorang kepada kita. Adakah ada respon kau? Iya, kadang khusus sabo apa gembala pengurusi cuma para PDT mengampuni aku PDT, menambah aku PDT, atau aku kemarin tidak dapat bersabar pengurusi. Separuh penelitinya dia itu lama sudah kayak itu, dia selalu cakap pekok begini terhadap saya. Jadi aku tahu nasib kenapa aku itu, dia bilang. Bagus juga itu pengurusi cakap, tapi macam saya tidak dapat tahan hati sudah ini. Kadang-kadang hal-hal begitu kita alami bila kita hidup bersama dengan orang lain, apalagi dalam kelompok yang ramai ya. Kadang-kadang sekeluarga pun, bersama adik-beradik pun, kadang-kadang terjadi juga perselisihan, ketidaksepahaman, dan itu sebenarnya wajar juga di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat nasihat Rasul Paulus kepada umat percaya di Efesus, nah saya mau memberi sedikit latar belakang. Jemaat Efesus ini adalah salah satu jemaat di mana Rasul Paulus memberitakan Injil, kemudian orang-orang di Efesus itu membuka hati mereka menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan mereka menjadi Kristen, atau dalam kata yang lain menjadi pengikut Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan seperti tema yang dikatakan bahwa aku mohon kepadamu, bersabarlah di antara satu sama lain. Nah, mungkin ini penyedia ada teks gitu. Baru tujuan dah penyedia ada liturgi ibadah hari doa sedunia. Jadi Ongki Paulus, aku mohon supaya kamu bersabar. Atau sebenarnya nanti kalau kita lihat di dalam ayat 2 itu sampai ayat 3 itu, bukan setakat bersabar saja Paulus
minta kepada jemaat Efesus, tetapi lebih daripada itu, ya, ada sifat-sifat lain yang harus dikenakan oleh umat percaya di Efesus supaya hubungan mereka, persekutuan mereka, maksud saya umat percaya di Efesus menjadi lebih baik sehingga mereka menjadi satu tubuh Kristus atau satu jemaat yang boleh bersatu. Nanti kita akan lihat ya. Tapi mungkin penyedia di bahan hari doa sedunia, aku mohon kepadamu, mungkin mereka juga ada harapan supaya para wanita boleh bersabar satu dengan yang lain. Tapi saya senang supaya kita melihat petikan kita hari ini bahwa bukan soal bersabar saja yang Paulus nasihatkan kepada umat percaya di Efesus, tetapi ada lagi yang lain, dan itu ada kaitan dengan panggilan jemaat di Efesus sebagai umat Allah, di mana permohonannya kepada umat percaya di Efesus, mereka hidup berpadanan atau sesuai dengan panggilan mereka. Hidup berpadanan atau hidup sesuai dengan panggilan mereka sebagai umat percaya, umat yang sudah percaya kepada Tuhan. Yesus katakan
Sang melarikan diri dari pembunuhan beramai-ramai di Bethlehem. Engkau tahu bagaimana nasib para pelarian dan mereka yang terlantar. Tetaplah bersama dengan mereka dan tolonglah mereka dalam masa-masa yang gelap dan sukar ini. Bimbinglah dan lindungi mereka dan bawalah mereka ke tempat yang selamat. Bukalah hati mereka yang menerima pelarian dan bimbinglah para pemimpin politik supaya tindakan mereka dapat memenuhi keperluan mereka yang memerlukan. Pimpinlah kami ke dalam kehidupan yang layak untuk panggilan kami. Dengarkanlah doa kami. Tuhan gunung batu kami, Engkau telah mengajar kami untuk membina hidup kami di atas-Mu. Kami doakan mereka yang kehilangan tempat tinggal, terutamanya bagi keluarga yang mana rumah mereka telah musnah melalui peperangan atau bencana alam. Kami berdoa bagi semua pihak yang bekerja tanpa jemu untuk mencari jalan keluar atas situasi seperti sekarang ini. Pimpinlah kami ke dalam kehidupan yang layak untuk panggilan kami. Dengarkanlah doa kami. Tuhan atas perdamaian, kami berdoa agar situasi yang sedang berlaku di Palestina saat ini akan berakhir dengan damai. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem, kota suci bagi ketiga agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Biar ada kesamaan, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan kebebasan bersuara. Ajar kami sebagai umat Kristen untuk mengikuti cara-Mu Yesus, yaitu berkongsi kasih dengan semua orang yang kami temui. Pimpinlah kami ke dalam kehidupan yang layak untuk panggilan kami. Dengarkanlah doa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Mohon sekalian. Mari kita bersatu mengucapkan kata-kata komitmen untuk kedamaian. Kami membuat komitmen untuk bersama-sama berjuang bagi kedamaian, khususnya bagi para wanita yang mengalami penindasan, keganasan, dan diskriminasi. Kiranya kita menjadi pembela yang setia di dalam semua perindat masyarakat dan kehidupan bergereja. Semoga kita saling sabar dalam kasih. Mari semua jemaat sekali lagi kita berdiri bersama-sama. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan sama-sama kita naikkan pujian Mokyuripon Jumadi Bangsa.
damai sejahtera. Jemaat, pergilah dengan damai dari Kristus untuk mengasihi dan melayani Tuhan.